Audio ke-166 dari novel Beladiri 9 Sutra Matahari. Episode 2601 hingga 2610. Hati-hati, kekuatan fisik anak ini sangat buruk. Setelah pria berwajah menyeramkan menjauh dari Ye Tianfei, dia menutupi bahu kanannya yang berdarah dan meraung ke arah Ye Tianfei dengan kesedihan dan kemarahan. Semuanya, jangan takut padanya. Kita memiliki kekuatan dalam jumlah. Mari kita semua bergerak maju dan bekerja sama untuk membunuh anak ini dan kemudian membagi apa yang dia miliki. Teriak pria kurus itu. Oke, ayo pergi bersama. Dewa sejati lainnya saling memandang, mengertakkan gigi, dan mengangguk, setuju untuk mengepung Ye Tianfei. Pada saat ini, beberapa makhluk abadi datang setelah mendengar berita itu, dan total 28 makhluk abadi mengelilingi Ye Tianfei. Lakukan. Pria kurus itu memimpin dan bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei berdiri di sana, tidak bergerak, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Sepertinya anak ini punya beberapa keterampilan. Untungnya, aku tidak melakukan apapun padanya sekarang. Kalau tidak, situasiku saat ini pasti akan buruk. Pria parubaya berkemeja biru telah berbalik ke belakang Ye Tianfei saat ini, dan ingin menyelinap dari belakang dan menyerang Ye Tianfei, pikirnya diam-diam senang di dalam hatinya. Nak, biarkan aku menguji kekuatan fisikmu. Seorang pria jangkung dan kuat tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan bergegas ke depan Ye Tianfei. Dengan raungan yang keras, dia mengangkat palu emas ungu dan menghantamkannya ke arah Ye Tianfei sangat menakutkan. Kapan? Ye Tianfei tidak mengelak, dan meninjunya dengan kekuatan fisik yang kuat. Dengan satu pukulan, palu ungu emas itu melediak dan berubah menjadi pecahan emas yang berhamburan ke seluruh langit. Badan Ye Tianfei telah menyatu dengan banyak senjata sihir tingkat keabadian duniawi, dan ditambah dengan kekuatan mengerikan yang dimilikinya, bagaimana senjata sihir tingkat keabadian yang nyata ini dapat melawan badan Ye Tianfei. Tidak bagus. Orang kuat itu melihat palu ungu dan emasnya hancur oleh pukulan Ye Tianfei. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik dan dia masih berani bertarung, jadi dia berbalik dan pergi. Bang! Ye Tianfei menambahkan pukulan dan mengirim orang kuat itu terbang. Kemudian badannya melediak dan berubah menjadi bola kabut darah. Pergilah ke neraka. Sekarang dia telah mengambil tindakan, Ye Tianfei tidak lagi berniat menunjukkan belas kasihan dan meninju seperti angin. Bang bang bang. Ye Tianfei meninju satu persatu, dan pukulannya seperti kilat, dia menghancurkan badan lebih dari selusin makhluk abadi dalam hitungan detik. Tidak peduli keterampilan dan rahasia apa yang digunakan oleh makhluk abadi sejati ini, mereka semua dihancurkan di depan Ye Tianfei dengan satu pukulan, tanpa ketegangan apapun. Anak muda, selamatkan hidupmu, jangan bunuh kami. Makhluk abadi sejati yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan ketika mereka melihat kekuatan bertarung Ye Tianfei yang menakutkan. Ternyata kalian semua adalah pengganggu, takut pada yang kuat, rakus hidup dan takut mati. Ye Tianfei melihat makhluk abadi yang berlutut, merasa marah dan geli, tapi dia masih menghentikan tinjunya. Karena Ye Tianfei merasa bahwa dia tidak memiliki perselisihan hidup atau mati dengan makhluk abadi sejati ini, dan jika mereka tidak menyerangnya, dia tidak perlu membunuh mereka semua. Ini karena Ye Tianfei sudah berada di level Earth Immortal. Menghadapi sekelompok makhluk abadi sejati, sepertinya tidak masalah apakah dia membunuh mereka atau tidak. Pada saat ini, pria parubaya berkemeja biru berdiri di sana, wajahnya pucat dan gemetar, menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan, ingin melarikan diri tetapi tidak berani melarikan diri. Dia tiba-tiba menyesal membawa Ye Tianfei kembali ke sini. Orang-orang abadi sejati yang dibunuh oleh Ye Tianfei barusan adalah kaki tangannya. Mereka hidup bersama dalam pengasingan di benua yang rusiak ini. Ye Tianfei mendatangi pria parubaya berjubah biru dan menatapnya dengan tenang. Anak muda, ada yang ingin kamu katakan? Pria parubaya berjubah biru sangat ketakutan hingga dia lemah. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan anak laki-laki di depannya, dan dia pasti akan mati jika dia berani mengambil tindakan. Oke, serahkan semua yang kamu punya. Jangan tinggalkan apapun, kata Ye Tianfei. Pria parubaya berjubah biru ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan semua barang yang ada padanya dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Dia membawa Ye Tianfei kembali ke sini dengan tujuan utama semula untuk mengambil barang-barang Ye Tianfei.
Tanpa diduga, kini semua barangnya diambil oleh Ye Tianfei. Oke, semuanya, kemarilah. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Pada saat ini, termasuk pria parubaya berjubah biru, masih ada 7 makhluk abadi yang tersisa. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, tidak ada yang berani mengabaikannya. Mereka semua bergegas, berdiri dengan hormat dan gugup di depan Ye Tianfei, dan berbaris. Oke, sekarang beritahu aku, siapa yang pernah melihat senior ini sebelumnya? Senior ini memasuki jurang tak berwarna belum lama ini. Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan penampilan Diming, berdiri di depannya, dan bertanya. Senior ini. Setelah mendengarkan pertanyaan Ye Tianfei, 7 makhluk abadi menatap Diming dan dengan hati-hati mengidentifikasinya. Pahlawan muda, saya belum pernah bertemu senior ini. Saya biasanya tinggal di sini dalam pengasingan selama periode ini dan hanya keluar 2 kali. Setelah beberapa saat, seorang pria berbadan pendek berbicara dengan hati-hati. Meskipun saya telah keluar untuk banyak aktivitas selama periode ini, saya belum pernah melihat senior ini. Aku belum keluar sama sekali selama ini. Kemudian makhluk abadi lainnya juga berbicara satu demi satu. Pahlawan muda, meskipun saya belum pernah bertemu senior ini, saya pernah mendengar Zhou Mei menyebutkan bahwa dia menerima pesan dari adik laki-lakinya belum lama ini dan menemukan bahwa seseorang memasuki jurang tak berwarna dari dunia luar. Kakak laki-lakinya telah pergi ke melacak orang itu. Dia juga meminta Zhou Mei untuk siap kapan saja, dan segera membantu jika ada kebutuhan bantuan. Seorang pria tiba-tiba berbicara. Oh, menemukan seseorang memasuki jurang tak berwarna dari dunia luar. Saya ingin tahu apakah itu senior Diming. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan terharu saat mendengar ini. The Colorless Abyss adalah dunia yang sangat istimewa di antara 3000 dunia, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Dalam keadaan normal, hanya sedikit makhluk yang akan masuk. Jika seseorang yang datang belum lama ini, mungkin itu adalah Diming. Di mana Zumai? Yang mana Zumai? Ye Tianfei langsung bertanya. Pahlawan muda, Zhou Mei terbunuh oleh pukulanmu tadi. Pria itu berkata dengan hati-hati. Dia memikirkan adegan di mana Ye Tianfei menghancurkan makhluk abadi satu per satu barusan, dan hatinya masih terasa dingin. Namun, Zhou Mei dan adik laki-lakinya dapat berkomunikasi menggunakan slip giok. Mereka menggunakan slip giok unik sekte mereka. Pria itu menjawab, lalu dia berbalik dan melambai, mengambil gambar slip giok dan cincin luar angkasa yang tersebar di antara sisa daging dan tuliang di kejauhan, dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei dengan hormat. Pahlawan muda, kamu dapat menggunakan slip giok Zhou Mei untuk menghubungi adik laki-lakinya. Pria itu menambahkan, oke, kamu yang memimpin dan menemukan adik laki-laki Zhou Mei bersama-sama. Jika kamu dapat menemukan adik laki-laki Zhou Mei, kamu bisa selamat. Jika tidak, semua orang akan mati. Ye Tianfei berpikir sejenak, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Gemuruh. Kekuatan fisik yang kuat dilepaskan, menekan 7 makhluk abadi sampai wajah mereka merah, telinga mereka merah, kesulitan bernapas, dan wajah mereka ngeri. Pahlawan muda, selamatkan hidupmu, aku bersedia memimpin. Aku juga melakukannya. 7 makhluk abadi memohon belas kasihan. Mereka mengerti bahwa keinginan Ye Tianfei untuk membunuh mereka hanyalah sebuah pemikiran. Baiklah, sekarang mari kita memimpin. Jangan mempermainkanku, arahkan saja aku ke adik laki-laki Zhou Mei dengan jujur. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kecepatan saya setidaknya 10 kali lebih cepat dari Anda, kata Ye Tianfei dengan wajah serius. Jangan khawatir, pahlawan muda, kami tidak akan mempermainkan apapun. Ada beberapa makhluk abadi yang mengira mereka memiliki kecepatan gerakan yang baik dan sedang memikirkan bagaimana menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka terkejut saat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Kemudian 7 makhluk abadi bergegas membawa Ye Tianfei dan berangkat mencari adik laki-laki Zhou Mei. Pada saat yang sama, di luar jurang tak berwarna, di tepi lautan merah tua, tiba-tiba sekelompok orang datang dari jauh dan mendarat di tepi pantai. Pintu masuk dan keluar dari Colorless Abyss ada di dasar lautan ini. Salah satu lelaki tua itu berbicara. Elder Ge, apakah dunia dewa legendaris itu benar-benar ada?
Waktu dan ruang dari 3000 dunia pada awalnya adalah ruang dan waktu terbelakang, dan dikatakan bahwa jurang tak berwarna adalah ruang tandus tanpa energi dan hukum apapun. Bagaimana mungkin dunia ilahi bisa disembunyikan? Saya khawatir hanya perlu sedikit kebocoran energi ilahi untuk mengubah jurang tak berwarna menjadi dunia suci dengan energi berlimpah dan hukum tinggi. Seorang pria parubaya memandangi lautan merah tua yang bergulung di depannya, mengerutkan kening, dan berkata dengan bingung. Tentang dunia ketuhanan di jurang tak berwarna, tercatat dalam buku rahasia kuno Paviliun Tiandau kita. Anda juga tahu bahwa pendiri Paviliun Tiandau kita adalah dewa. Terlebih lagi, siapa bilang tidak akan ada dunia dewa yang tersembunyi di ruang tandus? Pernahkah Anda lupa bahwa ada kalimat seperti itu dalam hukum Tiandau di Paviliun Tiandau kita? Adalah keberadaan. Tidak ada siklus, tidak ada kelahiran. Jurang tak berwarna adalah ruang tandus tanpa energi dan aturan. Mungkin ruang seperti inilah yang paling cocok untuk menyembunyikan dunia ketuhanan yang paling indah. Ya, apapun yang terjadi, kita harus masuk dan menemukan dunia ilahi. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata perlahan. Penatua G, selain Paviliun Tiandau kita, seharusnya tidak ada kekuatan luar dan ahli lain yang mengetahui bahwa ada dunia dewa yang tersembunyi di jurang tak berwarna ini. Seorang wanita parubaya berpakaian biarawati Tao di sebelahnya berbicara. Tidak pasti. Selain Paviliun Tiandau kita, ada banyak kekuatan kuat kuno yang memiliki dewa di zaman kuno. Mungkin kekuatan kuat kuno itu juga mengetahui keberadaan dunia dewa di jurang tak berwarna. Saya kira faksi gelap sudah mengetahuinya sejak lama. Kalau tidak, menurut Anda mengapa leluhur kegelapan ingin mendominasi ruang dan waktu ini? Dunia adalah tempat yang paling banyak jumlahnya di dunia. Di tengah ruang dan waktu, banyak dewa kuno yang lahir. Meskipun dewa-dewa kuno itu telah jatuh atau pindah, mereka mungkin masih memiliki warisan tingkat dewa yang tertinggal. Warisan tingkat dapat diperoleh, nilainya tidak terbayangkan. Oke. Ayo cepat masuk dan temukan dunia ilahi itu. Jika kita dapat menemukan dunia dewa legendaris itu dan mendapatkan energi tingkat dewa dan warisan tingkat dewa, itu berarti Paviliun Tiandau kita akan segera bangkit, dan bukan tidak mungkin untuk mendominasi ruang dan waktu tanpa akhir di masa depan. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan memimpin kelompok pasukan Paviliun Tiandau ini ke lautan merah tua di depan, menimbulkan tsunami besar. Segera setelah itu, gemuruh. Ada awan iblis besar yang tebal bergulung dari kehampaan yang kacau di kejauhan, dan sepertinya jeritan iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang darinya, membuat kehampaan itu mengaum. Dalam sekejap mata, awan iblis tiba di depan lautan merah gelap, dan sekelompok iblis besar muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya ramping, wajahnya ditutupi dengan garis setan Cian, leher dan lengannya yang terbuka ditutupi lapisan sisik Cian, memancarkan energi iblis yang menyesakkan. Monster lain juga memiliki aura yang mengancam, mata yang tajam, dan aura iblis yang luar biasa. Menurut perhitungan Sang Master, dunia dewa di jurang tak berwarna mungkin akan lahir. Ayo masuk dan mencarinya. Pria parubaya di kepala memimpin dan berjalan selangkah demi selangkah ke lautan merah gelap. Gemuruh. Dengan kedatangan kelompok monster ini, lautan merah tua di depan sekali lagi menimbulkan gelombang besar. Itu adalah klan iblis. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang dari kehampaan yang kacau di kejauhan, dengan aura yang mematikan. Mendengus. Apakah dunia bawah juga ingin terlibat? Pria klan iblis parubaya yang memimpin melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, dan kemudian memimpin orang-orang klan iblis sepenuhnya ke lautan merah gelap dengan ombak yang bergulung. Segera setelah itu, manusia dan kuda dari dunia bawah di kejauhan juga tiba dan bergegas ke laut. Selanjutnya, beberapa kelompok makhluk datang satu demi satu dan memasuki lautan merah tua. Dapat dikatakan bahwa lautan merah tua ini tidak pernah semarak ini. Pada saat yang sama, leluhur, saya telah berulang kali menyimpulkan selama periode ini, dan menemukan bahwa ada jejak samar hukum yang sangat maju yang menembus jurang tak berwarna. Ini diduga merupakan hukum tingkat dewa. Saya pikir itu mungkin berasal dari dunia dewa legendaris. Sekarang mari kita bicarakan. Mungkin ini waktu terbaik untuk menjelajahi dunia ilahi itu. Di ruang gelap di 3000 dunia, di Istana Hitam, seorang penyihir tua dengan jubah hitam acak-acakan mendatangi sosok hitam yang duduk bersila dan berbicara.
Saya telah berada di dunia 3000 ukuran untuk waktu yang lama, dan saya bahkan telah memasuki jurang tak berwarna beberapa kali, tetapi saya tidak pernah menemukan apapun. Saya tidak tahu apakah dunia dewa legendaris itu benar atau salah. Sekarang mengapa dunia ketuhanan itu tiba-tiba mengeluarkan hukum ketuhanan? Bayangan hitam itu berkata perlahan. Leluhur, energi tingkat dewa, hukum tingkat dewa, dan warisan tingkat dewa semuanya sangat misterius dan tidak dapat kita pahami dengan mudah. Hanya saja dunia ketuhanan yang legendaris telah lama tersembunyi di jurang tak berwarna. Di bawah erosi jangka panjang dari hukum ruang dan waktu, wajar jika satu atau dua jejak hukum ketuhanan sesekali bocor semuanya, bahkan jika itu adalah hukum tingkat dewa, itu mungkin tidak mampu menahan erosi jangka panjang dari waktu, ruang dan waktu. Jawab penyihir tua itu, ya juga. Dalam hal ini, biarkan dua Tuan Raja Seribu Hitam dan Tuan Api Hitam pergi berkunjung. Saya perlu duduk di base camp dan melindungi benih. Ini adalah upaya jangka panjang saya. Seseorang dengan niat jahat ingin masuk dan merebut benih ini, jadi saya harus menjaganya. Juga, sampaikan perintah, kirim lebih banyak pasukan, manfaatkan waktu untuk menghancurkan faksi ringan, dan selesaikan tahap pertama pertempuran untuk menghancurkan dunia. Saya tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Bayangan hitam itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan menuruti keputusan leluhurku." Penyihir tua itu menjawab dengan cepat. "Ngomong-ngomong, leluhur, kapan badan aslimu akan tiba? Jika orang-orang dari dunia luar datang untuk mengambil benih itu, hanya leluhurmu yang bisa menanganinya." Penyihir tua itu bertanya dengan hati-hati, tampak sedikit khawatir. "Jangan khawatir, wujud asliku akan segera hadir. Siapapun yang berani tidak menaatiku akan dibunuh." Bayangan hitam itu berkata dengan tenang. Pada saat ini, di alam Tianpo, di reruntuhan para dewa kuno, di desa pegunungan kecil di dunia kecil tertentu, seorang pria berpakaian putih berdiri di pintu masuk desa, memandang ke ruang dan waktu yang jauh. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pria berkulit putih ini adalah Tuan Liu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa memang ada dunia dewa yang tersembunyi di jurang tak berwarna. Tampaknya legenda kuno tentang ruang dan waktu ini memiliki dasar yang kuat. Mungkin ruang dan waktu kuno ini benar-benar merupakan salah satu pusat langit dan dunia, tempat berkumpulnya para dewa. Tuan Liu menatap ke arah jurang tak berwarna, merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Liu kembali ke rumahnya di tengah desa dan mendatangi seorang wanita cantik yang duduk di dekat jendela. Wanita cantik ini adalah istri Tuan Liu, Ronger. Ronger, ternyata legenda kuno tentang ruang dan waktu ini mungkin benar adanya. Aku berencana pergi ke jurang misterius tak berwarna itu. Ronger, bagaimana menurutmu? Tuan Liu memandang Ronger dengan lembut dan bertanya. Tapi ekspresi Ronger kaku, matanya kosong dan sedikit linglung, seolah dia tidak mendengar kata-kata Tuan Liu dan tidak berkata apa-apa. Ronger, jangan khawatir. Aku pernah bersumpah bahwa aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkanmu dalam hidup ini. Aku yakin suatu hari nanti, Ronger yang lugu dan lincah seperti dulu akan kembali padaku. Ronger, aku akan pergi ke jurang tak berwarna sekarang, tunggu kabar baikku. Tuan Liu memandang Ronger dengan mata kosong, terlihat sangat patah hati, dan berkata. Saat berikutnya, di depan sosok itu, seorang pria berpakaian putih keluar dari badan Liu, melompat ke udara, dan keluar dari desa pegunungan kecil. Ini adalah tiruan dari Tuan Liu. Kemudian klon Tuan Liu keluar dari dunia kecil ini, keluar dari reruntuhan dewa kuno, dan kemudian keluar dari alam Tianpo, menuju jurang tak berwarna. Pada saat ini, di jurang tak berwarna, Ye Tianfei, dipimpin oleh 7 makhluk abadi, sedang melacak adik laki-laki Zhou Mai. Salah satu dewa sempurna memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhou Mai. Ye Tianfei memintanya untuk mensimulasikan aura badan jiwa Zhou Mai dan mengirim pesan ke junior Zhou Mai untuk mencoba menghubunginya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei meminta 7 makhluk abadi untuk mensimulasikan aura badan jiwa dari saudara muda Zumai, dan kemudian melepaskan energi jiwanya sendiri, dan merasakan serta mencarinya bersama Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan. Namun, di jurang tak berwarna ini, jangkauan persepsi Ye Tianfei hanya beberapa ratus kilometer, jadi dia hanya bisa mencari dengan lambat dan tidak terburu-buru.
Jika berada di dunia luar, Ye Tianfei bisa merasakan sebagian besar dunia dalam sekejap. Kemampuan persepsi Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas mirip dengan Ye Tianfei. Si Dera Hu Miao belum sembuh dan dia mengasingkan diri untuk menyembuhkannya. Melihat sekeliling, ada ruang abu-abu dan membingungkan di mana-mana, sunyi, matei, dan membosankan. Kadang-kadang, Anda akan menemukan beberapa pecahan tanah mengambang di ruang yang membingungkan, bergoyang. Ye Tianfei bahkan melihat beberapa dunia kecil di mana penghalang dunia telah dihancurkan. Dari penghalang dunia yang rusak itu, sangat mungkin untuk melihat situasi di dalam dunia kecil tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa dunia berada dalam reruntuhan total, dan hanya tersisa kurang dari separuhnya. Ye Tianfei juga melihat beberapa pecahan penghalang dunia yang tersebar, yang jelas merupakan bagian dari dunia tertentu di masa lalu. Dunia macam apa jurang tak berwarna itu? Anda sudah lama hidup mengasingkan diri di sini, jadi Anda harus memiliki pemahaman. Ye Tianfei mau tidak mau bertanya. Pahlawan muda, jurang tak berwarna adalah dunia yang telah lumpuh. Seorang abadi yang sempurna menjawab dengan hati-hati. Dunia yang lumpuh. Yah, memang terlihat seperti itu. Ye Tianfei tertegun sejenak, melihat dunia kecil di kejauhan yang berada dalam keadaan hancur, dengan hanya tersisa setengahnya, dan mengangguk. Tidak, aku pernah mendengar bahwa Colorless Abyss bukanlah dunia yang lumpuh, melainkan ruang dan waktu yang lumpuh, atau bisa dikatakan banyak ruang dan waktu yang lumpuh serta dunia yang bertumpuk di ruang ini. Jurang tak berwarna saat ini telah terbentuk. Singkatnya, sulit menemukan dunia utuh di jurang tak berwarna. Dewa sempurna lainnya tiba-tiba berbicara. Ya, sepertinya banyak ruang dan waktu yang lumpuh dan dunia yang bertumpuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan makhluk abadi sejati ini, Ye Tianfei merasa itu masuk akal. Sekarang, cahaya terang tiba-tiba muncul di lokasi tertentu di kejauhan, seketika memecah dunia kelabu di mana-mana. Langit dipenuhi cahaya dan hujan, sangat terang, seolah-olah cahaya ilahi bersinar, dan sepertinya ada kabut putih ilahi. Membaur. Apa itu? Ada yang salah. Bukankah ini berarti tidak ada energi atau hiukum di jurang tak berwarna ini? Mengapa saya merasa bahwa cahaya ilahi itu adalah energi atau hiukum? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lihat. Tidak hanya Ye Tianfei yang melihat penglihatan ini, tetapi ketujuh makhluk abadi sejati juga melihatnya, dan tujuh makhluk abadi berteriak hampir pada saat yang bersamaan, gemetar karena kegembiraan. Ketujuh orang ini sepertinya tahu apa itu. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan terharu ketika dia melihat ekspresi dari tujuh makhluk abadi sejati. Apa itu? Ye Tianfei menatap tujuh makhluk abadi dan bertanya. Pahlawan muda, ayo kita kejar dia secepatnya. Sepotong cahaya ilahi itu kemungkinan besar adalah warisan tingkat dewa yang legendaris. Seorang abadi sejati berkata dengan nada gemetar. Saat makhluk abadi sejati ini berbicara, cahaya ilahi cemerlang di kejauhan perlahan memudar, menghilang ke dalam kabut abu-abu di langit. Warisan setingkat dewa. Ceritakan lebih detail apa yang terjadi. Ye Tianfei tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin. Ternyata sang pahlawan muda tidak mengetahui legenda kuno tentang warisan dewa di jurang tak berwarna. Menurut legenda, banyak dewa yang lahir di zaman kuno di dunia yang rusak di jurang tak berwarna ini, tetapi kemudian dewa-dewa itu pergi, dan ruang dan waktu ini juga hancur. Namun dewa-dewa tersebut kemungkinan besar masih meninggalkan sejumlah energi tingkat dewa, hiukum tingkat dewa, atau warisan tingkat dewa di dunia yang rusak ini. Pahlawan muda, saya curiga cahaya ilahi yang baru saja kita lihat kemungkinan besar adalah energi, hiukum, atau warisan tingkat dewa yang legendaris. Karena tidak akan ada energi dan hiukum apapun di jurang tak berwarna. Jika ada, itu hanya energi dan hiukum tingkat dewa. Orang abadi sejati yang baru saja berbicara menjawab. Jadi begitu. Ye Tianfei sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ada legenda seperti itu di jurang tak berwarna. Pahlawan muda, kita sudah lama berada di jurang tak berwarna, dan kita belum pernah melihat pemandangan seperti itu sekarang. Jika itu benar-benar energi, hiukum, atau warisan tingkat dewa yang legendaris, dan kita bisa mendapatkannya, maka kita akan makmur. Pahlawan muda, ayo cepat mengejar ketinggalan, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, tidak akan datang lagi.
Dewa sejati lainnya berteriak dengan penuh semangat. Oke, ayo kita ke sana dan melihatnya. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, jika Anda benar-benar menemukan energi, Hyukum, atau warisan tingkat dewa, itu memang akan menjadi kesempatan langka. Ye Tianfei melepaskan lengan bajunya, menggulung 7 makhluk abadi sejati, dan langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, langsung berteleportasi ke lokasi di mana cahaya ilahi muncul sekarang. Terlalu cepat. 7 makhluk abadi terkejut saat mereka merasakan kecepatan luar biasa Ye Tianfei. Untungnya, saya tidak melarikan diri sekarang, jika tidak, dengan kecepatannya yang mengerikan, saya akan ditangkap dan dibunuh olehnya. Beberapa makhluk abadi mau tidak mau berpikir dalam hati mereka. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakan, mencoba menelusuri keberadaan cahaya ilahi tadi. Tapi setelah Ye Tianfei merasakannya sejenak, dia tiba-tiba bergerak dan bergegas ke satu arah. Di depan ada ruang abu-abu, dunia seperti ini yang membuat hampir mustahil menentukan kemana harus pergi. Faktanya, Ye Tianfei tidak menangkap nafas cahaya ilahi sekarang, tetapi berdasarkan intuisi, dia merasa bahwa cahaya ilahi harus surut ke arah ini. Ye Tianfei menggulung 7 makhluk abadi dengan lengan bajunya, membelah kabut abu-abu di depannya, dan berguling ke depan. Pahlawan muda, hati-hati, lihat ke depan, dan jangan terburu-buru masuk. Ada banyak tempat berbahaya di jurang tak berwarna. Sekali kamu menerobos, kamu akan mati. 7 makhluk abadi merasakan kecepatan maju Ye Tianfei yang menakjubkan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, karena mereka biasanya berjalan dengan hati-hati di jurang tak berwarna, bagaimana mereka berani merajalela seperti Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku punya skorku sendiri. Kekuatan jiwa Ye Tianfei telah merasakan lingkungan di depannya, dan Tuan Hun serta Jin Jiao Longchan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Ye Tianfei percaya bahwa jika ada bahaya, mereka akan dapat segera mendeteksinya. Hati-hati. Saat Ye Tianfei terus bergerak maju dengan cepat, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berteriak. Gemuruh. Pada saat yang sama, energi teleportasi yang kuat datang seketika dan menyelimuti Ye Tianfei. Ye Tianfei terkejut, dan dia menggerakkan badannya untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Energi teleportasi yang kuat begitu menakutkan sehingga Ye Tianfei merasa waktu dan ruang berputar dengan cepat, meninggalkan posisi aslinya, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Berteleportasi. Tidak, pahlawan muda, kita mungkin tersesat ke dalam situasi berbahaya. 7 makhluk abadi semuanya begitu ketakutan sehingga rasa dingin menjalari hati mereka. Mereka sudah lama hidup di jurang tak berwarna ini, dan sangat menyadari keanehan dan kengerian ruang dan waktu ini. Dulu, banyak teman mereka yang menghilang karena tersesat ke dalam situasi berbahaya. Apa yang terjadi? Bukankah ini berarti jurang tak berwarna tidak memiliki energi dan hukum apapun? Teriak Ye Tianfei. Pahlawan muda, memang tidak ada energi atau hukum di ruang jurang tak berwarna, tapi ada banyak batasan dan formasi mengerikan yang ditinggalkan oleh orang dahulu. Pembatasan dan formasi ini diatur oleh orang dahulu menggunakan energi mereka sendiri, dan bukan milik energi dan hukum dunia jurang tak berwarna. Misalnya di Saosia, Anda juga dapat memasang batasan dan formasi di dunia ini, selama Anda cukup kuat, batasan dan formasi yang Anda atur dapat disimpan selamanya. Kata seorang abadi sejati. Ada pepatah lain, ada banyak batasan yang ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno di jurang tak berwarna. Pembatasan tingkat dewa ini hampir menyebabkan kematian instan bagi makhluk biasa jika mereka menyentuhnya. Semoga kita bisa selamat, kata abadi sejati lainnya dengan suara gemetar. Pada saat ini, teleportasi berhenti, dan Ye Tianfei mendapati dirinya berdiri di tanah yang sunyi dan luas. Sebidang tanah ini penuh dengan retakan tanah yang tebal, membentuk jurang maut. Tidak hanya di permukaan tanah, tetapi juga jauh di langit, terdapat retakan-retakan ruang gelap yang menjulang ke kejauhan seperti jaring laba-laba. Ada juga turbulensi spasial dalam jumlah besar yang bertiup kemana-mana seperti angin topan. Turbulensi ruang angkasa ini terbentuk dari berkumpulnya sisa debu ruang dan waktu setelah sebagian besar ruang dan waktu hancur. Pahlawan muda, sepertinya ini adalah dunia lain yang telah lumpuh. Kamu baru saja berlari terlalu cepat dan menerobos secara tidak sengaja. Ayo cari cara untuk keluar dari sini secepatnya.
7 makhluk abadi sejati telah dijatuhkan oleh Ye Tianfei dan mengikuti dengan hati-hati di belakang Ye Tianfei. Ini adalah benua yang sangat kuno, dan sejarahnya pasti sangat panjang. Soalnya, ada sebuah kota di sana, yang awalnya terbuat dari batu-batu besar, kini perlahan-lahan mengalami pelapukan, dan seluruh kota perlahan-lahan berubah menjadi debu. Jangan meremehkan potongan batu yang digunakan untuk membangun tembok kota. Semuanya tampaknya merupakan batu kekacauan kuno yang legendaris. Ada suatu periode waktu di zaman kuno ketika sangat populer menggunakan batu ini untuk membangun tembok batu kuno dikatakan abadi, tapi sekarang perlahan-lahan mengalami pelapukan. Bisa dibayangkan berapa lama tanah ini telah berlalu dalam sejarah. Tuan Hun berkata dengan ekspresi serius. Ye Tianfei melihat ke arah yang ditunjuk Tuan Hun, dan seperti yang diduga dia melihat kota kuno yang perlahan berubah menjadi debu, dan diam-diam dia terkejut. Sayang, sepertinya ada gerbang gunung di sana, sepertinya gerbang gunung sekte tertentu. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei tiba di pegunungan yang gundul dan terpencil, melihat gerbang gunung di kejauhan, dan mau tidak mau merasa terharu di dalam hatinya. Ye Tianfei pindah dan datang ke gerbang gunung. Pahlawan muda, saya tidak tahu apakah ada bahaya di benua ini. Sebaiknya kita pergi secepat mungkin. 7 makhluk abadi mengikuti Ye Tianfei dari dekat, tidak berani menerobos sama sekali. Pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati membujuk Ye Tianfei untuk segera pergi. Di zaman kuno, ini seharusnya menjadi markas besar sekte besar. Ye Tianfei melihat ke pegunungan terpencil dan gerbang gunung di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Tianfei mahir dalam seni fisiognomi, dan sekilas dia tahu bahwa pegunungan di depannya pasti merupakan tempat yang baik untuk mengumpulkan energi bumi, tempat yang baik untuk orang-orang dan roh-roh luar biasa di zaman kuno, dan juga tempat yang bagus untuk mendirikan sekte. Markas besar sekte kuno, ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berjalan menuju gerbang gunung. 7 makhluk abadi sejati tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Tianfei dengan hati-hati. Gemuruh. Setelah Ye Tianfei berjalan ke gerbang gunung bersama 7 makhluk abadi sejati, dia melihat banyak bangunan riyuntuh, serta sejumlah besar gua pelatihan, lapangan seni bela diri, del. Semua bangunannya mewah dan elegan, dan tata letaknya bagus. Misterius, bergema satu sama lain, samar-samar membentuk gambaran keseluruhan. Tata letak yang misterius. Di markas besar sekte besar ini, setiap bangunan tampaknya bertepatan dengan tata letak geografis Siang di Jutsu yang indah, dan pada saat yang sama, sepenuhnya sesuai dengan kehalusan formasi sungguh luar biasa. Meskipun semua bangunan di depannya dalam kondisi bobrok, di mata Ye Tianfei, bangunan itu sangat indah. Apa yang terjadi? 7 makhluk abadi di belakang sedikit bingung. Ledakan. Pada saat ini, ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah, dan dia menyadari bahwa ada aura pembunuh yang tak terlihat mengalir masuk, seolah-olah itu akan membunuhnya dan 7 makhluk abadi sejati. Gemuruh. Saat berikutnya, ruang di sekitarnya mulai rusuh. Hati-hati. Ye Tianfei berteriak, melambaikan lengan kirinya untuk menggulung 7 dewa sejati, melemparkan sejumlah besar bendera formasi dengan tangan kanannya, dan langsung mengerahkan lebih dari 100 formasi untuk memblokir lingkungan. Kepulan. Formasi yang dibuat oleh Ye Tianfei seperti gelembung yang langsung melediak oleh aura pembunuh yang mengerikan. Gemuruh. Aura pembunuh yang perkasa semakin menakutkan, mengalir dari segala arah. Sepertinya larangan kuno telah kamu sentuh. Keluar sekarang, teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian ulat sutra naga bertanduk emas muncul, meraih Ye Tianfei, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar. Selain talenta luar angkasa dari klan Sutra Naga bertanduk emas, kekuatan juga merupakan talenta klan ini, namun ia jarang menggunakannya. Gemuruh. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari segala arah, mencoba mencegah ulat Sutra Naga bertanduk emas pergi. Boom. Ye Tianfei mengibarkan sejumlah besar bendera formasi dan mengatur lebih dari 100 formasi untuk memblokir niat membunuh. Saat berikutnya, ulat sutra naga bertanduk emas berhasil keluar dari markas sekte kuno dan tiba di luar gerbang gunung. Ketika saya melihat ke belakang, di dalam gerbang gunung tampak tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Risiko yang luar biasa. Kami hampir mati di sana.
7 makhluk abadi sangat ketakutan sehingga tungkai dan kaki mereka sangat lemah sehingga mereka hampir tidak dapat berdiri. Sayang, keterampilan formasi anak manusia itu tampaknya cukup bagus. Pada saat ini, di markas sekte, di puncak gunung yang gundul, terdapat pohon anggur gunung yang busuk. Tampak layu dan dehidrasi, tanpa cabang dan daun. Tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, tetapi kemudian tiba-tiba bergerak. Segera setelah dia bergerak, dia melihat suara yang mengejutkan. Mungkin anak ini bisa membantuku memperpanjang hidupku untuk sementara. Itu saja. Jika kamu bisa hidup lebih lama, hiduplah lebih lama lagi. Pohon anggur Mahtei yang membusuk ini mengeluarkan suara. Sebelum memasuki gerbang gunung, Ye Tianfei melihat topografi, tata letak dan bangunan di dalam gerbang gunung, dan terus memuji mereka. Markas besar sekte yang ditinggalkan ini, yang tampaknya berada dalam kesulitan, tampak sangat indah di mata Ye Tianfei, dan tampaknya mengandung misteri fase dan pembentukan bumi yang sangat mendalam. Ye Tianfei ingin menerobos lagi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik, tetapi memikirkan niat membunuh yang mengerikan tadi, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Namun, saat Ye Tianfei hendak pergi, anak muda masuk dan bicara. Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara yang lemah. Ye Tianfei terkejut. Sebenarnya ada makhluk hidup di markas sekte kuno ini. Bangunan-bangunan yang dulu kokoh di markas sekte ini semuanya telah rusak. Kebanyakan dari mereka adalah milik sekte dari zaman kuno. Sungguh menakjubkan jika masih ada makhluk hidup di sekte ini yang bertahan hingga saat ini. Bukankah ini barang antik dari zaman kuno? Bahkan mungkin itu adalah dewa legendaris. Karena jurang tak berwarna adalah ruang dan waktu tempat para dewa dilahirkan di zaman kuno. Senior, kamu adalah... Ye Tianfei berbalik, melihat reruntuhan bangunan di dalam gerbang gunung, dan berkata, pada saat yang sama dia sangat waspada, melambaikan lengan bajunya, menggulung 7 makhluk abadi yang sejati, dan menjauh dalam sekejap, menjauh darinya. Dari gerbang gunung, pahlawan muda, apakah kamu berbicara denganku? 7 makhluk abadi terkejut ketika mereka melihat tindakan Ye Tianfei, dan dengan cepat berkumpul di belakang Ye Tianfei. Mengikuti tatapan Ye Tianfei, mereka menatap dengan gugup ke markas sekte kuno di kejauhan. Anak muda, jangan gugup, saya tidak bermaksud jahat. Menurut saya, Anda telah berlatih teknik fase bumi dan teknik formasi, dan tampaknya Anda cukup mahir dalam kedua bidang tersebut. Bisakah Anda masuk dan membicarakannya? Suara yang relatif lemah terdengar, diringkas menjadi benang suara, dan mencapai telinga Ye Tianfei. Senior, siapa kamu? Mengapa Anda mengizinkan saya masuk? Bagaimana Ye Tianfei berani masuk dengan santai? Sejujurnya, aku ingin meminta bantuanmu. Suara itu terdengar lagi. Mengenai siapa saya, jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat melihat saya. Kata suara itu, lihat lebih jelas. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia segera menatap markas sekte di dalam gerbang gunung dan mencari dengan cermat. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba melihat jauh di dalam markas, di puncak gunung gundul, pohon anggur tua yang layu tiba-tiba bergerak, dan cahaya warna-warni bermekaran. Senior, mungkinkah itu pohon anggur tua itu? Hati Ye Tianfei tergerak dan dia langsung bertanya. Ya, pohon anggur tua yang kamu lihat adalah aku. Masuklah, maksudku, tidak ada salahnya. Mobilitas saya terbatas dan tidak bisa keluar menemui Anda, jadi saya harus meminta Anda masuk. Pohon anggur tua itu bergerak lagi, lalu berkata melalui sebuah pesan. Hanya Ye Tianfei yang dapat mendengar suara pohon anggur tua ini. 7 makhluk abadi, Tuan Hun, Jin Jiao Longchan dan lainnya tidak dapat mendengarnya sama sekali. Ye Tianfei segera memberitahu Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan tentang situasinya. Apakah ada hal seperti itu? Pohon anggur tua memungkinkan Anda memasuki markas sekte itu untuk berbicara. Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan sama-sama sedikit terkejut. Pohon anggur tua sepertinya sudah melewati waktu yang sangat lama, layu atau bahkan membusuk, namun kesadarannya masih jernih, namun justru inilah yang menunjukkan bahwa tanaman merambat kuno ini mungkin sangat menakutkan. Ini mungkin berbahaya. Hun tua menganalisis. Itu juga yang kupikirkan. Ye Tianfei mengangguk. Anak muda, jangan khawatir, aku benar-benar tidak mempunyai niat buruk terhadapmu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu.
Setelah pekerjaan selesai, saya akan diberi imbalan. Pohon anggur kuno sepertinya merasakan keraguan Ye Tianfei dan berkata lagi melalui pesan. Senior, di dalam terlalu berbahaya. Saya baru saja masuk dan hampir terluka oleh niat membunuh di dalam. Saya tidak memiliki kemampuan untuk masuk. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Jangan khawatir, selama kamu mengikuti jalan yang kubilang, semuanya akan baik-baik saja. Kata pohon anggur kuno. Sayang, anak muda, wilayahmu sepertinya rusak. Apakah kamu diinterupsi secara paksa saat kamu menerobos, dan kemudian kamu terluka, menyebabkan fondasi jalan rusak? Anda harus memanfaatkan waktu untuk menangani dan memperbaiki situasi Anda saat ini, jika tidak maka akan sangat sulit bagi Anda untuk menerobos di masa depan, dan Anda bahkan tidak akan memiliki banyak peluang. Pohon anggur kuno tiba-tiba menjerit pelan dan berbicara lagi. Senior, kamu benar. Saya diganggu secara paksa ketika saya menyerang alam, dan saya terluka lagi, menyebabkan kerusakan pada alam. Ye Tianfei sedikit terkejut karena tanaman anggur kuno itu begitu akurat. Anak muda, masuklah dan bicaralah. Anda membantu saya, mungkin saya dapat membantu Anda memikirkan solusi untuk masalah kerusakan wilayah Anda. Kata pohon anggur kuno. Senior, apakah ada cara untuk membantuku menyelesaikannya? Ye Tianfei sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan pernah berkata bahwa selama Ye Tianfei memahami dan mempraktikkan hukum ruang angkasa, dan selama energi dan hukum ruang angkasa mengalami kemajuan, dia mungkin dapat memperbaiki alam yang rusak. Tapi itu selalu hanya dugaan, tidak ada kepastian mutlak, dan Ye Tianfei telah mempraktikkan hukum ruang angkasa untuk sementara waktu, tetapi masih belum membuahkan hasil. Jadi sekarang saya sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan pohon anggur kuno itu. Baiklah, senior, saya akan masuk dan berbicara dengan Anda. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengertakkan gigi, mengangguk dan berkata. Bagus sekali anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol. Pantas saja kamu bisa meraih prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sekarang saya memandu Anda masuk. Tanaman merambat kuno sepertinya menghargai Ye Tianfei, kata Chuan Yin. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Ini mungkin berbahaya. Saran Hun tua. Saya telah merasakannya dengan energi mental dan hukum saya, dan tampaknya tanaman merambat kuno tidak berbohong kepada saya. Cobalah. Tanaman merambat kuno ini hanya mengatakan bahwa jika saya membantunya, saya akan diberi imbalan. Berdasarkan senioritasnya, diperkirakan nilai imbalannya pasti sangat bagus. Terlebih lagi, jika dia benar-benar dapat membantu saya menyelesaikan masalah kerusakan wilayah saya, itu akan menjadi hal yang baik. Jawab Ye Tianfei. Oke, aku tahu kamu memiliki karakter seperti ini. Tuan Hun tahu bahwa Ye Tianfei telah mengambil keputusan, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Kalian bertujuh menungguku di luar. Kata Ye Tianfei kepada 7 makhluk abadi sejati. Ketujuh makhluk abadi sejati ini sudah ketakutan dan pasti tidak akan berani mengikuti Ye Tianfei ke markas sekte lagi. Pahlawan muda, apakah kamu ingin masuk? Di dalam sangat berbahaya, kenapa tidak? Ketika 7 makhluk abadi melihat bahwa Ye Tianfei akan memasuki markas sekte berbahaya lagi, mereka semua memberikan nasihat. Namun, Ye Tianfei mengabaikan mereka sama sekali, dan berjalan ke gerbang gunung lagi dalam sekejap. Kemudian Ye Tianfei mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh tanaman merambat kuno dan dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman markas sekte tersebut. Pemuda ini sungguh terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa kekuatannya bagus, dan dia benar-benar berani mengembara ke dunia kuno yang ditinggalkan dan hancur ini di jurang tak berwarna. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk yang terkubur di dunia kuno yang ditinggalkan dan misterius ini. Di luar gerbang gunung, makhluk abadi sejati melihat punggung Ye Tianfei, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Biarkan dia pergi. Jika dia mati, kita tidak perlu menuruti perintahnya. Kata abadi sejati lainnya. Ya, meskipun anak laki-laki ini juga benar-benar abadi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya terlalu menakutkan, dan aku tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Wu tua, kamu seharusnya tidak membawa anak ini kembali ke tempat pengasingan kita sejak awal. Pembicaraan abadi sejati lainnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita tunggu di sini sekarang. Seorang pria parubaya berjubah biru menghela nafas dan berkata,
Wu tua inilah yang membawa Lin Fei kembali ke tempat-tempat di mana makhluk abadi hidup dalam pengasingan sebelumnya, tetapi Lin Fei melakukan serangan balik dan hampir memusnahkan kelompok itu. Pada saat ini, Lin Fei mengikuti instruksi dari tanaman anggur kuno dan dengan hati-hati tiba di gunung gundul tempat tanaman anggur tua itu berada. Pohon anggur tua itu tidak jauh dari sana, menempel di batu, tidak bergerak. Batuan tersebut juga sudah mulai mengalami pelapukan. Saat angin bertiup, terlihat dengan mata telanjang banyak abu batu yang terbawa angin. Senior, Ye Tianfei berhenti, menatap pohon anggur tua yang menempel di batu di depannya, dan berteriak. Ye Tianfei tidak dapat merasakan vitalitas apapun pada tanaman anggur tua ini, dan tampaknya tanaman itu mulai membusuk, memancarkan aura pembusukan. Sulit dipercaya bahwa tanaman anggur tua ini masih hidup. Terima kasih banyak sudah datang, anak muda. Selama bertahun-tahun, Anda adalah makhluk pertama yang datang kepada saya. Saat ini mobilitas saya terbatas dan tidak bisa menghibur Anda, jadi saya puas saja. Pohon anggur tua mengeluarkan suara lemah. Baru saja ia mengirimkan suara ke Ye Tianfei, tapi sekarang ia mengeluarkan suara yang terdengar lebih lemah. Tidak apa-apa senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei memberi hormat dan menjawab. Pohon anggur tua ini mirip dengan pohon anggur 10.000 metode yang legendaris. Dikatakan bahwa 10,000 methods Vin adalah obat hebat yang sering dibudidayakan oleh para biksu pada zaman dahulu. Ia memiliki nilai pengobatan yang sangat tinggi. Dapat digunakan untuk menyembuhkan luka, dan juga dapat digunakan untuk membantu dalam budidaya dan berdampak pada alam. Pada zaman kuno, beberapa kekuatan besar sering menanam Wanfa Vin, yang merupakan obat yang relatif umum dan sangat berharga. Namun kemudian, entah kenapa, pengobatan kuno seperti Wanfa Teng mulai semakin langka, bahkan mulai punah. Tuan Hun sedang melihat pohon anggur tua itu, dan tiba-tiba teringat obat hebat dalam legenda kuno, dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Ya, saya Wanfa Teng. Kalau tidak salah anak muda, pohon kuno di badanmu seharusnya adalah cabang yang jatuh dari pohon dunia kekacauan. Sebelum Ye Tianfei bisa menjawab, pohon anggur tua sudah berbicara, kali ini dengan nada yang lebih kuat. Apa? Ye Tianfei dan Tuan Hun sama-sama terkejut saat mendengar apa yang dikatakan pohon anggur tua itu. Tanaman merambat tua ini sepertinya sekarat, tanpa tekanan energi apapun, tetapi ia dapat langsung mendengar transmisi suara dari Tuan Hun dan Ye Tianfei. Jangan kaget, saya memang bisa mendengar transmisi Anda. Selama kami, klan 10.000 Poten, bertahan cukup lama, kami dapat merasakan banyak hal halus di dunia, termasuk transmisi suara timbal balik antar makhluk hidup. Kata pohon anggur tua itu sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika senior meminta saya masuk. Ye Tianfei bertanya, anak muda, keterampilan formasi Anda tampaknya bagus. Saya ingin meminta Anda membantu saya memperkuat beberapa formasi dan batasan. Tolong dengarkan aku dulu. Pohon anggur tua itu berbisik. Aku sudah bertahan terlalu lama. Nyatanya, aku seharusnya membusuk dan menghilang sama sekali. Lao Teng melanjutkan, itu tidak benar. Menurut ingatan rasialku, di antara berbagai obat hebat di zaman kuno, klan Wanfa Tengmu adalah yang paling tahan lama. Kamu dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Tidak masalah. Orang tua itu tiba-tiba berbicara. Seperti yang diharapkan dari klan Chaos World Tree, mereka memiliki banyak informasi. Anda benar. Jika kita berada di lingkungan normal, keluarga kita memang bisa bertahan lama. Tapi lihat ruang dan waktu ini, tidak ada energi dan hiukum seperti itu, bagaimana saya bisa bertahan lama? Alasan kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang dengan nafas lega hanya mengandalkan beberapa formasi dan batasan yang tersisa dari zaman kuno, mengekstraksi beberapa energi dan hiukum dari ruang dan waktu lain melalui udara, dan nyaris tidak bertahan, tapi sekarang formasi ini pengalaman pelarangan selama bertahun-tahun sudah terlalu lama, dan secara bertahap menurun. Kata pohon anggur tua itu perlahan. Jadi begitu. Mendengar ini, Ye Tianfei akhirnya mengerti alasan mengapa pohon anggur tua ini datang mencarinya. Memang tidak ada energi atau hiukum dalam ruang waktu ini. Sebagai obat besar, Anda tidak memiliki sumber energi untuk bertahan hidup di sini. Tuan Hun mengangguk, mengetahui bahwa apa yang dikatakan pohon anggur tua itu memang benar.
Senior, formasi dan batasan yang dapat mengekstraksi energi dan hukum dari ruang dan waktu lain terlalu pintar. Bukan saja saya tidak pernah mempelajarinya, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Dengan level formasi saya mungkin tidak dapat mempelajarinya. Membantumu, senior. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah, meskipun pada akhirnya kamu tidak dapat membantuku, aku tidak akan menyalahkanmu. Dan saya memahami prinsip-prinsip bentukan dan batasan ini, dan saya dapat membimbing Anda. Masalah terbesar saat ini adalah banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk menyusun formasi dan batasan tersebut, dan semakin maju semakin baik. Saya tidak tahu berapa banyak materi formasi yang Anda miliki," kata pohon anggur tua itu perlahan. "Senior, jumlah materi formasi yang saya bawa tidak apa-apa, tapi bagi senior, itu pasti tidak dianggap materi tingkat lanjut," jawab Ye Tianfei. Setelah berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan selusin cincin luar angkasa terbang dan melayang di depannya. Selusin cincin luar angkasa ini semuanya diisi dengan bahan formasi. Biasa saja, meskipun jauh berbeda dari yang kuharapkan, itu masih bisa membantu. Pohon anggur tua itu merasakannya dan berbicara. Setelah melihat ini, Tuan Hun ingin mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Karena formasi adalah salah satu kartu truf Ye Tianfei yang paling kuat melawan musuh, bahan formasi ini sangat berharga bagi Ye Tianfei. Jika digunakan di sini, Ye Tianfei akan kehilangan salah satu kartu trufnya. Tapi Tuan Hun tahu bahwa begitu dia mengirimkan suaranya, pohon anggur tua itu pasti akan mendengarnya. Ketika pohon anggur tua itu marah, dia tidak tahu apakah dia berhasil keluar dari markas sekte kuno ini. "Haha, anak muda, apakah kamu bersedia menggunakan bahan formasi ini untukku?" Pohon anggur tua itu bertanya sambil tersenyum. Orang tua itu terkejut, dan dia ragu apakah pohon anggur tua itu tahu apa yang dia pikirkan. "Karena senior membutuhkannya, tidak masalah jika saya menggunakan materi formasi ini di sini. Senior lebih membutuhkannya daripada saya." Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, anak muda, aku berterima kasih padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Saya sudah hidup lama sekali, bagaimana saya bisa memanfaatkan seorang pemuda?" kata pohon anggur tua itu sambil tersenyum. Begitu Hun Lao mendengar ini, dia tidak lagi berencana membujuk Ye Tianfei. Pohon anggur tua di depanku memang telah bertahan sangat lama. Hadiah yang diberikannya kepada Ye Tianfei mungkin sangat luar biasa. "Baiklah anak muda, jika kamu bersedia membantuku, sekarang aku akan membimbingmu untuk memahami beberapa formasi dan batasan di gunung ini, dan kemudian kamu dapat mulai mengaturnya," kata pohon anggur tua itu. "Oke, semuanya tergantung pengaturan senior." Ye Tianfei mengangguk. Saat berikutnya, beberapa suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Kemudian Ye Tianfei melihat beberapa formasi perlahan muncul, memancarkan aura kuno, dan pada saat yang sama ada banyak rune aneh mengambang di puncak gunung. Ye Tianfei tahu bahwa tanda aneh itu mewakili beberapa batasan khusus. Formasi dan pembatasan ini memang sangat lemah. Ye Tianfei merasakannya dan menemukan bahwa meskipun formasi dan batasan itu tingkat tinggi dan sangat canggih, energi yang dipancarkannya sangat lemah, seperti yang dikatakan pohon anggur tua, sepertinya itu tidak dapat bertahan lama. "Anak muda, formasi dan batasan yang ditempatkan di puncak gunung ini cukup bagus bahkan untuk zaman kita. Tanpa bimbingan saya, Anda mungkin tidak bisa memahaminya, jadi dengarkan dulu penjelasan saya, baru Anda bisa memahaminya sendiri," kata pohon anggur tua itu perlahan. "Oke, senior, tolong beritahu saya." Ye Tianfei mengangguk. Selanjutnya, pohon anggur tua mulai menjelaskan kepada Ye Tianfei prinsip pengaturan formasi dan batasan. "Apakah ini warisan dari formasi kuno? Sungguh indah." Sambil mendengarkan penjelasan Lao Teng, Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas kagum. Selama proses penjelasan, pohon anggur tua juga secara khusus mempopulerkan berbagai warisan formasi kuno kepada Ye Tianfei, yang membuat Ye Tianfei merasa telah memperoleh banyak hal. Pengetahuan yang diwariskan dari formasi kuno ini saja sudah cukup untuk membantu saya. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Namun, Ye Tianfei segera menemukan bahwa formasi dan batasan di gunung ini terlalu pintar. Dengan tingkat formasi Ye Tianfei saat ini, mereka tidak dapat dipahami untuk sementara waktu, yang mengejutkan Ye Tianfei.
Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pohon anggur tua telah menjelaskan prinsip pengaturan formasi dan batasan kepada Ye Tianfei ribuan kali, dan Ye Tianfei akhirnya mulai memiliki pemahaman awal. Anak muda, kamu tidak perlu berkecil hati. Fakta bahwa kamu memiliki pemahaman awal tentang formasi dan batasan ini dalam waktu sesingkat itu di luar dugaanku. Ini adalah awal yang baik. Selanjutnya, mulailah memahaminya sendiri. Dalam proses pencerahan Anda, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda pahami, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Kata pohon anggur tua itu. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei duduk, melepaskan energi jiwanya, dan mulai memahami formasi dan batasannya sendiri. Setelah Lao Teng menjelaskannya ribuan kali, Ye Tianfei sudah memiliki pemahaman awal tentang formasi dan batasan ini. Sekarang dia sendiri telah memahaminya, dia mulai mendapatkan beberapa wawasan. Selanjutnya, Ye Tianfei diam-diam bermeditasi dan memahami lebih banyak tentang formasi dan batasan tersebut. Anak muda, kamu tidak perlu khawatir tentang waktu. Aku akan memberimu lebih banyak waktu. Saat Ye Tianfei sedang berkonsentrasi pada pemahaman, pohon anggur tua itu tiba-tiba berbicara. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa potongan-potongan energi waktu terus muncul, berubah menjadi rune yang berhubungan dengan waktu, menutupi ruang tempat Ye Tianfei berada. Kemudian Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa laju aliran waktu di ruang kecil tempat dia berada mulai berubah. Menurut laju aliran waktu saat ini, jika 1 bulan berlalu di ruang kecil tempat saya berada, ruang di sekitar saya mungkin hanya melewati 1 hari. Dan kali ini laju aliran masih berubah. Ye Tianfei sangat terkejut. Metode mengubah aliran waktu dengan santai ini sungguh menakutkan. Saya mengerti, menara pantom pasti merupakan senjata ajaib dari zaman kuno. Ye Tianfei tiba-tiba teringat pada menara pantom. Aliran waktu di menara pantom 100 kali lebih cepat daripada di luar, yang hampir sama dengan metode yang digunakan oleh tanaman merambat tua di depannya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa dalam setahun terakhir, ruang kecil tempat dia berada hanya sehari di ruang sekitarnya. Mengerikan, Ye Tianfei hampir berseru. Laju aliran waktu ini telah melebihi laju aliran waktu menara pantom. Tanpa diduga, tanaman merambat tua yang tampak tak bernyawa ini ternyata memiliki trik yang luar biasa. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memahami formasi dan batasannya. Yah, bakat formasi pemuda ini sangat bagus. Mungkin dia benar-benar bisa membantuku. Pohon anggur tua itu memandang Ye Tianfei, mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya sangat menghargainya. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Senior, sepertinya saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi dan batasan ini. Saya seharusnya bisa memperbaikinya sekarang. Kata Ye Tianfei. Oke, mari kita mulai. Anda mendasarkannya pada pemahaman Anda sendiri, dan saya akan membimbing Anda pada saat yang sama. Pohon anggur tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ye Tianfei berdiri, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan selusin cincin luar angkasa. Sambil berpikir, dia mengeluarkan sejumlah besar bahan formasi dari salah satu cincin luar angkasa, menumpuknya di seluruh lereng bukit, dan mulai memperbaikinya. Itu terlalu sulit. Setelah sekian lama, Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas. Dalam setengah hari ini, Ye Tianfei tidak melakukan perbaikan sama sekali. Senior, saya menemukan bahwa pemahaman saya sebelumnya tidak cukup dalam, dan saya harus melakukannya lagi. Ye Tianfei tersenyum pahit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Oke, luangkan waktumu, kata Lao Teng. Selanjutnya, Ye Tianfei duduk bersila lagi dan terus memahami formasi dan batasan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Senior, kita bisa memulai dari awal. Ye Tianfei berdiri lagi. Selanjutnya, di bawah bimbingan pohon anggur tua, Ye Tianfei sekali lagi mulai memperbaiki formasi dan batasan. Kali ini tampaknya berjalan lebih lancar. Suatu hari kemudian, ledakan. Tiba-tiba salah satu formasi mengeluarkan suara menderu, menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar hebat. Senior, apakah kamu sudah memperbaiki salah satu formasi? Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak, bahkan tidak dekat.
Anda baru memperbaiki 1/10.000 atau bahkan 1/100.000 dari salah satu formasi, tetapi Anda masih jauh dari memperbaiki formasi tersebut. Formasi ini jauh lebih maju dari yang Anda kira. Anda tahu, kekuatan yang saya miliki adalah salah satu kekuatan terkuat di ruang dan waktu ini. Setiap formasi di markas ini adalah salah satu formasi paling maju di ruang dan waktu ini. Anda seberapa mudahnya memperbaiki formasi? Pohon anggur tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, hanya 1/10.000, atau bahkan 1/100.000, yang telah diperbaiki." Ye Tianfei terkejut setelah mendengar kata-kata Lao Teng. Itu benar. Namun, anak muda, jangan berkecil hati. Sekalipun Anda hanya memperbaiki 1/10.000 formasi ini, itu akan sangat membantu saya. Kata pohon anggur tua itu. Mari kita lanjutkan, anak muda. Formasi dan pembatasan ini telah melewati waktu yang terlalu lama, dan kekuatannya hampir habis, hampir sampai pada titik kehancuran. Anda dapat membantu saya memperbaikinya 1/10.000, dan saya dapat terus mengandalkan mereka untuk memperpanjang hidup saya selama ribuan tahun. Kata pohon anggur tua itu. Jadi begitu. Ye Tianfei terkejut saat mendengar apa yang dikatakan pohon anggur tua itu. Dikatakan bahwa umur 10,000 Power Fin sangat menakutkan, dan itu memang benar. Pak Hun pun berkata dengan heran. Baiklah, anak muda, ayo kita lanjutkan. Kata pohon anggur tua. Suaranya selalu lemah sebelumnya, tapi sekarang suaranya mulai terdengar sedikit bersemangat. Karena dia melihat harapan dalam tatanan perpanjangan hidup. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memperbaiki formasi dan batasan tersebut di bawah bimbingan Lao Teng. Selama proses ini, tingkat formasi Ye Tianfei secara bertahap meningkat. Ye Tianfei memahami bahwa formasi dan batasan yang tampaknya busuk di depannya ini pasti memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam ruang dan waktu kuno. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memahami formasi dan batasan ini, dan memperbaikinya sendiri, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Oleh karena itu, Ye Tianfei bekerja sangat keras, di bawah bimbingan pohon anggur tua, sambil memperbaiki dan terus memahaminya. Pada saat ini, di luar benua kuno ini, di ruang kacau jurang tak berwarna, beberapa kelompok makhluk mendekati benua kuno yang tersembunyi di angkasa. Aneh. Saya pernah melihat cahaya ilahi yang cemerlang itu sebelumnya, dan sepertinya bergerak ke arah ini. Kita seharusnya melihat ke arah yang salah. Seorang pria dengan rambut ungu melihat ke ruang abu-abu di depannya dan berkata dengan ragu. Pria ini terlihat hampir seperti manusia, tetapi badannya sangat tinggi, dan dia memancarkan aura iblis yang kuat, seperti kepulan asap serigala. Lusinan makhluk yang mengikutinya semuanya adalah iblis, kebanyakan dari mereka memiliki wajah ganas dan memancarkan aura iblis yang mengepul. Seharusnya tidak ada kesalahan. Lihat, orang-orang dari kekuatan lain juga melihat ke arah ini. Iblis di sebelahnya dengan badan setebal menara besi berkata dengan marah. Cepatlah, cahaya ilahi itu sepertinya bergerak ke arah ini. Pada saat ini, sekelompok makhluk lain datang berguling dari belakang, dan salah satu dari mereka, seorang pemuda tampan dengan wajah seperti batu giok, berbicara. Meski pemuda ini terlihat muda, puluhan makhluk berkumpul di sekelilingnya dengan hormat, jadi terlihat jelas bahwa dia berstatus tinggi. Pada saat yang sama, beberapa kelompok makhluk lain juga datang ke ruang yang membingungkan ini, semuanya tertarik oleh cahaya ilahi dari sebelumnya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kekuatan teleportasi yang kuat telah menguasai kita. Hati-hati, semuanya. Tiba-tiba ada makhluk yang berteriak. Kemudian makhluk ini, serta makhluk lain di sekitarnya, semuanya terbungkus dalam kekuatan teleportasi yang kuat, diteleportasi secara paksa, dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, beberapa kelompok makhluk di dekatnya terbungkus oleh kekuatan teleportasi yang menakutkan ini hampir pada saat yang bersamaan, dan teleportasi tersebut menghilang. Pada saat ini, di dalam markas sekte kuno dan di puncak gunung, Ye Tianfei masih memperbaiki formasi dan batasan di bawah bimbingan tanaman merambat tua. Seiring berjalannya waktu, tingkat formasi Ye Tianfei terus meningkat, dan kemajuan perbaikan menjadi semakin lancar. Di luar gerbang gunung markas sekte, 7 makhluk abadi telah menunggu di sana, memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Orang-orang abadi sejati ini merasa sangat aneh ketika mereka melihat Ye Tianfei berjalan-jalan di puncak gunung yang gundul dan menari.
Karena ketujuh makhluk abadi sejati ini tidak mengetahui keberadaan 10.000 tanaman anggur ajaib, dan mereka tidak mengetahui bahwa 10.000 tanaman anggur ajaib sedang membimbing Ye Tianfei untuk membantu memperbaiki formasi dan batasan saat ini. Karena formasi dan batasan yang ingin diperbaiki Ye Tianfei terlalu pintar, mereka juga tidak dapat memahaminya. Di mata mereka, perilaku Ye Tianfei sangat tidak normal. Menurutku situasi anak itu tidak baik. Dia telah melakukan segala macam perilaku aneh di gunung itu selama ini. Mungkinkah dia punya masalah mental? Seorang abadi sejati tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tetap saja, sepertinya dia tidak menderita masalah mental, tapi mungkin terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Kata abadi sejati lainnya, itu masuk akal. Saya juga berpikir bahwa anak itu mungkin terjebak dalam formasi hantu. Anda bisa melihatnya berjalan-jalan selama beberapa hari, tapi dia tetap tidak bisa keluar dari jangkauan puncak gunung itu. Teriak makhluk abadi lainnya. Sudah lama ku bilang padanya untuk tidak masuk, tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang dia tahu betapa kuatnya dia. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan sedikit keterampilan, kamu bisa berkeliaran di jurang tak berwarna? Kata seorang abadi sejati sambil mensibir. Semuanya, anak itu terjebak di sana dan dia mungkin tidak akan bisa keluar. Ayo pergi. Baru saja kita dipindahkan ke benua ini oleh kekuatan teleportasi yang mengikuti anak itu. Bagaimana kita harus meninggalkan benua ini sekarang? Kita harus menemukan jalan keluar. Kata seorang abadi yang sempurna. Selanjutnya, ketujuh makhluk abadi ini berbalik dan bersiap untuk menemukan pintu masuk dan keluar benua ini. Tapi saat ini, angka-angka terus bermunculan di benua kuno ini. Dalam sekejap, 4 atau 5 kumpulan makhluk diangkut ke benua ini. Tempat apa ini? Sepertinya benua kuno. Segala sesuatu di benua ini perlahan-lahan mengalami pelapukan. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Sepertinya reruntuhan. Makhluk yang baru saja masuk memandang benua kuno ini dengan heran. Tidak, seseorang masuk lagi, dan ada banyak makhluk abadi di bumi. Pada saat ini, 7 makhluk abadi sejati yang datang bersama Ye Tianfei terkejut ketika mereka melihat makhluk yang tiba-tiba muncul di kejauhan, karena mereka menemukan bahwa sebagian besar makhluk yang baru tiba adalah makhluk abadi di bumi, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketujuh makhluk abadi sejati ini telah lama hidup di jurang tak berwarna, dan mereka tahu secara mendalam bahwa pertarungan antar makhluk di jurang tak berwarna itu sangat kejam. Karena colorless abyss adalah dunia tanpa energi atau hukum apapun. Jika Anda ingin bertahan hidup dan hidup di dunia ini, Anda harus memiliki sumber daya dan harta yang besar untuk mendukungnya. Oleh karena itu, untuk merebut sumber daya di antara makhluk-makhluk di jurang tak berwarna, perkelahian berdarah sering kali terjadi. Ketujuh makhluk abadi sejati ini dulu sering bekerja sama untuk merampok sumber daya budidaya orang lain, jadi sekarang mereka melihat begitu banyak guru abadi duniawi yang aneh datang, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Sungguh sebuah tragedi. Ayo cepat bersembunyi. Begitu kita ditemukan oleh Tuan Abadi Duniawi itu, akhirnya akan sangat tragis. Itu setan. Lihat, ada sekelompok makhluk yang merupakan setan. Semua iblis itu pembunuh, ayo cari tempat untuk bersembunyi. Ketujuh makhluk abadi ini semuanya menjadi pucat. Tapi benua ini penuh dengan wilayah gundul, di mana kita bisa bersembunyi. Selain itu, masing-masing guru abadi duniawi ini pasti memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa, jadi kita mungkin tidak dapat bersembunyi dari mereka. Yang lebih penting adalah kelompok iblis itu sepertinya sedang bergegas ke arah kita, dan kita tidak punya waktu untuk bersembunyi. Kata salah satu makhluk abadi sejati. Kecuali kita bisa memasuki markas sekte ini seperti anak itu. Makhluk abadi sejati lainnya berbalik, melihat ke markas sekte di dalam gerbang gunung, dan berkata. Ketika 6 makhluk abadi lainnya mendengar ini, hati mereka tergerak. Gemuruh. Pada saat ini, sekelompok setan berdatangan dari kejauhan, dengan cepat mendekati markas sekte. Rupanya, kelompok setan itu juga telah menemukan markas sekte. Ini memang markas sekte kuno, dan 7 semut sebenarnya telah tiba di sini sebelumnya. Silakan tangkap mereka. Sekelompok iblis berguling dan melihat 7 makhluk abadi berdiri di luar gerbang gunung sekte tersebut. Tidak, jika kamu jatuh ke tangan iblis-iblis ini, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian.
Kudengar banyak iblis suka memperlakukan makhluk asing sebagai makanan. Ayo bersembunyi. 7 makhluk abadi menjadi lebih ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan iblis. Seorang abadi sejati berkata dengan suara gemetar. Berjuang, ayo pergi ke markas sekte ini dan bersembunyi. Salah satu makhluk abadi sejati mengertakkan giginya, berbalik dan bergegas ke gerbang gunung. Melihat ini, 6 makhluk abadi lainnya ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan berani bergegas mengejarnya. Segera sekelompok setan tiba di depan gerbang gunung. Ayo, kita masuk. Ini adalah markas besar sekte kuno, dan mungkin ada beberapa harta karun di dalamnya. Iblis terkemuka melambaikan tangannya dan memimpin kelompok iblis ke gerbang gunung. Hampir pada saat yang sama, beberapa kelompok makhluk datang ke gerbang gunung dan berjalan ke gerbang gunung satu demi satu. Sayang, lihat, apakah pria itu mirip dengan Ye Tianfei yang kita cari? Tiba-tiba, sekelompok makhluk menantang kabut hitam yang mengepul dan datang ke gerbang gunung. Salah satu makhluk menunjuk ke arah Ye Tianfei di puncak gunung di dalam markas sekte dan berkata dengan terkejut. Kelompok makhluk ini berasal dari sisi gelap. Ya, anak laki-laki itu adalah Ye Tianfei, aku mengenalinya. Teriak seorang master dari faksi kegelapan. Selama periode ini, selain Ye Tianfei memasuki jurang tak berwarna, lebih banyak makhluk juga memasuki jurang tak berwarna. Faksi gelap juga mengirimkan ahli, memimpin sejumlah besar pasukan faksi gelap ke dalam jurang tak berwarna, dan membubarkan tindakan mereka. Aku tidak menyangka bocah Ye Tianfei itu telah memasuki jurang tak berwarna dan datang ke dunia ini. Bagus sekali, ayo masuk dan bunuh Ye Tianfei. Seorang pemimpin terkemuka dari faksi gelap melambaikan tangannya dan memimpin tim orang-orang dari faksi gelap ke gerbang gunung. Akibatnya, 4 atau 5 kelompok makhluk masuk ke markas sekte kuno ini, menyebabkan markas yang awalnya mati ini tiba-tiba menjadi hidup. Kalian 7 semut, kemarilah dan segera mati. Jika kamu tidak berinisiatif untuk datang dan mati, saat aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu tersiksa sebelum kamu mati. Akan sulit bagimu untuk mati saat itu. Tim iblis memasuki markas. Master iblis di kepala menatap ke-7 makhluk abadi dan berteriak dengan tajam. Suara dahsyat itu seperti lautan badai, menghantam 7 makhluk abadi sejati. Bang-bang. Meskipun 7 makhluk abadi masih jauh dari Tuan Iblis, di bawah tekanan suara menakutkan, mereka terbang mundur satu persatu, dan terus muncrat darah. Mengerikan. 7 makhluk abadi berjuang untuk bangkit dan terus mundur. Semua orang berpencar dan melihat sekeliling. Tata letak markas sekte ini tampaknya sangat misterius. Itu pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat di zaman kuno. Jika kita dapat menemukan harta atau warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno ini, itu akan setara ke negara maju. Seorang pria berbadan tebal berambut ungu berkata dengan lantang. Sekelompok orang yang mengikutinya segera berpencar dan mulai berpindah-pindah. Saat ini, di puncak gunung itu. Senior, saya telah memperbaiki semua formasi dan batasan ini. Apa pendapat Anda tentang efeknya? Ye Tianfei tiba-tiba berhenti dan berkata pada pohon anggur tua. Di bawah bimbingan pohon anggur tua, Ye Tianfei telah memperbaiki formasi dan batasannya. Yah, efeknya sangat bagus. Anak muda, kamu tentu tidak mengecewakanku. Di masa depan, saya dapat terus mengandalkan formasi dan batasan ini untuk menyerap energi dan hukum ruang dan waktu lain di luar untuk mempertahankan masa hidup saya. Kata pohon anggur tua dengan suara puas. Ye Tianfei menemukan bahwa suara pohon anggur tua tampaknya jauh lebih kuat sekarang, padahal sebelumnya selalu terdengar seperti sedang sekarat. Ye Tianfei bahkan menemukan bahwa sehelai daun kecil tumbuh dari pohon anggur tua. Meski hanya sedikit, ia memiliki vitalitas ekstra. Melihat perubahan pada tanaman anggur lama menunjukkan bahwa perbaikan Ye Tianfei terhadap formasi dan pembatasan tersebut memang efektif. Baiklah, anak muda, itu saja untuk saat ini. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan banyak membantu saya. Sekarang saatnya aku membayarmu, kata pohon anggur tua kepada Ye Tianfei. Saat berikutnya, hujan rintik-rintik tiba-tiba muncul di pohon anggur tua, disertai kabut peri. Itu berubah dari atmosfer sebelumnya yang membusuk dan tampak sakral dan kabur. Kemudian Ye Tianfei terkejut menemukan bahwa pohon anggur tua itu berubah menjadi pendeta Tao tua,
dengan tuliang Tao dan angin peri, lengan baju besar berkibar, dan seluruh orang itu berada di dunia lain yang tak terlukiskan, dengan rasa yang misterius dan misterius. Di saat yang sama, ada tanaman merambat hijau raksasa yang tampak seperti naga bertanduk melayang di belakang sang veteran, membubung ke langit seperti naga hijau raksasa. Apa yang terjadi? Kemunculan tiba-tiba pendeta Tao tua di puncak gunung segera menarik perhatian semua makhluk yang memasuki markas sekte tersebut. Semua orang melihat ke arah puncak gunung dan menatap pendeta Tao tua itu. Dari mana datangnya pendeta Tao tua itu? Dia terlihat tak terduga. Dia termasuk dalam kekuatan manakah? Seseorang berkata dengan terkejut. Tidak, orang tua ini bukanlah ahli kekuatan apapun. Dia seharusnya menjadi ahli pengobatan kuno. Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berubah dari pohon anggur tua. Seorang Master Earth Immortal dengan kemampuan persepsi yang buruk berbicara. Itu mungkin. Lihatlah pohon anggur raksasa di belakangnya, itu pasti wujud aslinya. Saya pernah membaca sebuah buku kuno, yang secara khusus mencatat berbagai obat-obatan kuno yang terkenal. Jika ada banyak obat-obatan hebat di zaman kuno yang tumbuh cukup lama, mereka akan mengolah badan Dharma, dan menggunakan badan Dharma untuk berlatih seperti ras lainnya. Guru abadi bumi lainnya berkata perlahan. Jadi, orang tua itu kemungkinan besar adalah obat kuno yang telah mengembangkan badan Dharma. Jika ini masalahnya, maka nilai orang tua ini sangat tinggi sehingga tidak dapat diukur. Seseorang segera berteriak dan menunjukkan tatapan serakah. Orang lain juga tergerak ketika mendengar ini. Mereka semua menatap pendeta Tao tua di gunung di kejauhan, ingin segera bergegas dan mengambil tindakan. Pada saat ini, di puncak gunung, Ye Tianfei memandang pendeta Tao tua di depannya dan merasa sedikit terkejut. Tentu saja Ye Tianfei dapat melihat bahwa pendeta Tao tua ini telah diubah dari pohon anggur tua sebelumnya. Haha anak muda, ini Dharmakayaku. Awalnya, energi saya telah habis dan saya tidak dapat mewujudkan Dharmakaya. Sekarang setelah Anda membantu saya memperbaiki bentukan dan batasan tersebut, saya dapat memperoleh dukungan energi dan hukum eksternal, dan saya dapat mewujudkan Dharmakaya. Ayo, anak muda, izinkan aku membelikanmu secangkir teh dulu. Pendeta Tao tua itu tampak sangat baik dan berkata kepada Ye Tianfei sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah meja batu muncul di depannya, serta 2 kursi batu. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya lagi, dan 1 set teh lengkap muncul, diletakkan di atas meja. Pendeta Tao tua itu memberi isyarat kepada Ye Tianfei untuk duduk di kursi batu, dan kemudian mulai membuat teh. Gerakannya seperti awan dan air yang mengalir, sangat terampil. Hanya dalam sekejap, sepocit teh panas sudah siap. Ayo, anak muda, minum teh. Pendeta Tao tua menuangkan tehnya sendiri dan membawanya ke Ye Tianfei dengan sangat antusias. Terima kasih, senior. Ye Tianfei tidak berani mengabaikannya, segera mengambilnya, dan meminumnya dalam 1 tegukan. Gemuruh. Saat berikutnya, Ye Tianfei menemukan ada suara keras seperti guntur di badannya. Suara keras ini sangat besar dan jauh, penuh pesona jalan raya. Setiap suara keras seperti panggilan untuk membangunkan badan jiwa Ye Tianfei, yang sangat terguncang. Setiap kali dia terkejut, Ye Tianfei merasa seolah-olah dia langsung menyadari suatu misteri besar. Setiap suara keras dan setiap guncangan seakan membuat jiwa Ye Tianfei mengalami sublimasi misterius. Tiba-tiba, badan Ye Tianfei bergemuruh terus-menerus, tetapi Ye Tianfei merasa sangat nyaman di sekujur badannya, seperti meminum anggur yang lembut, marah dan benar-benar mabok. Anak muda, bagaimana menurutmu? Ini adalah hartaku. Ini adalah teh berkualitas yang diseduh menggunakan saripati klan Wan Fa Feng kita. Ini berisi prinsip misterius dari berbagai hukum di dunia. Pendeta Tao tua itu melihat ekspresi nyaman di wajah Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Dikatakan bahwa selama umurmu yang panjang, klan 10.000 tanaman anggur ajaibmu perlahan-lahan akan menyerap berbagai hukum ruang dan waktu di sekitarnya dan menggunakannya untuk memurnikan dirimu. Oleh karena itu, semakin lama kamu hidup, kamu akan semakin akrab dengan itu. Berbagai hukum dunia. Dikatakan bahwa 10.000 tanaman merambat Dharma yang bertahan cukup lama dapat memahami semua Dharma di dunia dan bahkan memahami kebenaran tertinggi. Ini juga asal-muasal nama marga Wan Fa Teng Anda. Apakah legenda ini benar?
Melihat reaksi Ye Tianfei, Tuan Hun berkata dengan heran. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami telah sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Dao besar. Namun, klan Wan Fa Feng kami memang relatif akrab dengan berbagai hukum. Kata pohon anggur tua itu sambil tersenyum. Saat ini, Ye Tianfei merasakan suara keras di badannya perlahan melemah, dan akhirnya menjadi tenang. Pada saat ini, Ye Tianfei merasa bahwa dia menjadi lebih peka terhadap berbagai hukum di ruang sekitarnya. Awalnya, karena kerusakan pada wilayahnya, persepsi Lin Fei tentang berbagai hukum menjadi semakin lemah, dan dia secara bertahap tidak dapat menggunakan energi dari berbagai hukum. Selain itu, ada energi misterius di sekitar badannya yang menolak wilayah Ye Tianfei setiap saat. Tapi sekarang setelah Ye Tianfei meminum secangkir teh, semua ini sepertinya mereda. Terima kasih, senior, untuk tehnya. Ye Tianfei sangat berterima kasih. Berjalan, ayo pergi. Pada saat ini, makhluk di kejauhan mulai perlahan mendekati puncak gunung tempat Ye Tianfei berada. Semua makhluk ini berhati-hati, melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan dengan cermat kondisi jalan di depan. Makhluk-makhluk ini sangat kuat dan memiliki persepsi yang sangat kuat. Mereka telah lama merasakan secara samar-samar bahwa pasti ada bahaya besar yang tersembunyi di markas ini. 7 makhluk abadi sejati yang mengikuti Ye Tianfei dipaksa masuk lebih dalam ke markas oleh kelompok makhluk itu, dan mereka diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Karena mereka telah melihat bahaya dari markas sekte kuno ini sebelumnya. Haha, anak muda, kamu jarang punya kesempatan untuk minum teh seperti ini di luar. Minumlah beberapa cangkir lagi. Pendeta Tao tua itu sangat antusias dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Ye Tianfei. Ye Tianfei dengan cepat mengucapkan terima kasih dan meminum secangkir teh. Suara menderu tadi terdengar lagi. Ye Tianfei merasa bahwa dia sekali lagi dibaptis melalui jalan besar. Setelah beberapa saat, suara keras itu perlahan melemah. Panggil Lan. Ye Tianfei menarik napas panjang dan merasa sangat nyaman. Anak muda, ini minuman terakhir. Setelah 3 gelas, percuma minum lebih banyak. Pendeta Tao tua itu menuangkan secangkir teh lagi dan meminta Ye Tianfei untuk meminumnya. Jadi Ye Tianfei sekali lagi menerima baptisan Dao. Setelah 3 cangkir teh, Ye Tianfei merasa rileks, dan perasaan penolakan sebelumnya di sekujur badannya menjadi jauh lebih lemah. Anak muda, sekarang aku menanam semua hukum dunia di dalam hatimu. Metode Wan Fa Fin kita tidak dapat diturunkan secara langsung. Ketika kita bertemu dengan makhluk hidup yang ditakdirkan, kita hanya dapat menggunakan metode rahasia untuk menanamnya di jantung makhluk hidup tersebut, dan kemudian mengandalkan makhluk hidup tersebut untuk meluangkan waktu untuk melakukannya. Memahaminya, keadaan ini seolah-olah kita hanya menyediakan jaring tetapi tidak memberikan ikan secara langsung. Berapa banyak ikan yang bisa Anda tangkap pada akhirnya tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Namun semua makhluk yang ditanami 10.000 benih Dharma oleh klan 10.000 tanaman anggur Dharma kita pada akhirnya akan mencapai prestasi besar di bidang hukum. Pendeta Tao tua itu menunggu Ye Tianfei selesai minum 3 cangkir teh, lalu berbicara perlahan. Setelah selesai berbicara, pendeta Tao tua itu mengulurkan tangannya dan memasukkan pesan misterius ke lautan jiwa Ye Tianfei. Informasi kekuatan jiwa ini adalah tentang hukum, tetapi Ye Tianfei tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Namun, Ye Tianfei merasa bahwa informasi kekuatan jiwa ini memang seperti benih, perlahan menyatu dengan badan jiwanya di lautan jiwanya, membuat Ye Tianfei lebih dekat dengan berbagai hukum di ruang sekitarnya. Terima kasih, senior. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Haha, anak muda, sama-sama. Anda telah banyak membantu saya, dan saya akan membayar Anda sesuai dengan itu. Kami klan Wan Fa Teng tidak suka berhutang budi. Kata pendeta Tao tua itu sambil tersenyum. Senior telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Kata Ye Tianfei cepat. Haha, anak muda, aku percaya pada takdir. Takdirlah yang bisa kau dan aku temui. Baiklah, izinkan aku memberimu hadiah lain. Saya akan memandu Anda ke suatu tempat, dan jika tebakan saya bagus, pasti ada peluang besar di sana. Pendeta Tao berkata sambil tersenyum, dan segera setelah dia selesai berbicara, dia menyuntikkan informasi kekuatan jiwa lainnya ke lautan jiwa Ye Tianfei. Informasi jiwa ini berisi lokasi dan banyak instruksi.
Ye Tianfei tidak mempelajarinya secara detail, tapi hanya melihatnya sekilas. Ye Tianfei berencana mencari waktu khusus untuk belajar nanti. Saya sudah terlalu lama hidup di ruang dan waktu ini, dan saya mengetahui ruang dan waktu ini dengan sangat baik. Meskipun saya hanya dapat tinggal di puncak gunung ini sekarang, saya kadang-kadang masih dapat melihat banyak hal dalam ruang dan waktu ini, dan saya mengetahui banyak hal. Ikuti saja petunjuk dan cara yang saya sebutkan dan cari tempat ini. Jika Anda dapat menemukannya, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Pendeta Tao tua itu menambahkan. Terima kasih, senior. Ye Tianfei dengan cepat mengucapkan terima kasih. Baiklah anak muda, hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Tidak mungkin, saya hampir tidak dapat melindungi diri saya sendiri sekarang, dan saya tidak memiliki sesuatu yang terlalu berharga untuk diberikan kepada Anda. Jika Anda bertemu saya di zaman kuno, saya pasti akan memberi Anda banyak harta berharga, tetapi sekarang saya sangat miskin. Pendeta Tao tua itu menghela nafas. Tidak, senior, kamu telah memberiku banyak harta, kata Ye Tianfei. Baiklah, anak muda, kamu boleh pergi. Selanjutnya, saya akan memasuki kondisi pemulihan gaya hibernasi, yang merupakan metode budidaya rahasia unik untuk klan kami. Setelah hibernasi selesai, kondisi saya akan jauh lebih baik, kata pendeta Tao tua itu. Karena senior perlu memulihkan diri, aku tidak akan mengganggumu. Aku pamit. Ye Tianfei segera berkata. Kemudian Ye Tianfei berbalik dan kembali dengan cara yang sama. Ketika Ye Tianfei pergi, pendeta Tao tua itu langsung menghilang. Hanya pokok anggur tua yang sekarat yang tersisa di puncak gunung, dan sekarang pokok anggur tua itu tampaknya telah kembali ke keadaan semula, layu dan busuk, dan tampak tak bernyawa. Bahkan ada suasana kabur yang menyelimuti pohon anggur tua itu, sehingga sulit untuk dilihat. Karena level formasi Ye Tianfei telah meningkat pesat, dia hampir tidak dapat menganalisis dan menghindari formasi yang dia temui di sepanjang jalan. Tentu saja, Ye Tianfei sudah melewatinya ketika dia masuk sebelumnya, jadi sangat mudah untuk kembali dengan cara yang sama sekarang. Lihat, anak laki-laki Ye Tianfei itu turun dari gunung. Saat ini, beberapa kelompok makhluk perlahan mendekati puncak gunung. Ketika mereka melihat Ye Tianfei berjalan menuruni puncak gunung, mereka semua berteriak. Pendeta Tao sepertinya baru saja menghilang. Pendeta Tao tua itu pasti obat yang hebat, dan anak laki-laki itu sudah mendapatkannya. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Kelompok makhluk itu tidak dapat lagi merasakan pohon anggur tua saat ini, dan memusatkan perhatian mereka pada Ye Tianfei. Bersambung.